Selamat malam, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yuliana Teresa Palung, NIM 21030300077, Prodi Sosiologi kelas C semester 1, akan mereview buku ke-6 tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris Constitution menjadi Undang-Undang Dasar atau UUD. Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah UUD, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, padahal istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Terjemahan kata constitution dengan kata UUD memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet. Ground sama dengan dasar dan wet sama dengan undang-undang, dan grondgesetz atau ground sama dengan dasar dan gesetz sama dengan undang-undang, yang dua-duanya menunjuk pada naskah tertulis. Dan memang tidak dapat disangkal bahwa dewasa ini hampir semua negara kecuali Inggris memiliki naskah tertulis sebagai UUD-nya. Akan tetapi perlu dicatat bahwa dalam kepustakaan Belanda atau misalnya L.J. van Apeldoorn diadakan pembedaan antara pengertian UUD atau grondwet dan UUD constitution. Menurut paham tersebut UUD adalah bagian tertulis dari suatu UUD, sedangkan UUD memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Dengan kata lain, setiap UUD tertulis ada unsur tidak tertulisnya, sedangkan setiap UUD tak tertulis ada unsur tertulisnya. Dan rupa-rupa para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama, sebab dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan UUD suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya sebagai negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar UUD itu? Umumnya dapat dikatakan bahwa UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Menurut sarjana hukum ECS Wade dalam buku Constitutional Law, UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut, atau a document which sets out the framework and principal function of the organs of government of states and declares the principles governing the operation of those organs. Jadi, pada pokoknya, dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu UUD. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dapat dicatat bahwa pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik, yang berhasil melukiskan UUD di lebih dari 500 negara kota Yunani dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu. Di samping UUD, ia mempunyai status ilegal yang khusus. Ia juga merupakan ungkapan aspirasi cita-cita dan standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Banyak UUD yang mencerminkan dasar-dasar negara serta ideologinya. Sering unsur ideologi dan moralitas ini dijumpai dalam mukadimah suatu UUD. Konstitusionalisme. UUD sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum UUD pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya atau the limited state, agar penyelenggaranya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu UUD adalah jaminan utama yang melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian timbul konsep the constitutional state, di mana UUD dianggap dengan sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep rule of law atau Rechtsstaat. Menurut Karl J. Friedrich dalam buku Constitutional Government
and Democracy, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah, atau a set of activists organized by and operates on behalf of the people, but subject to a series of restraints which attempt to ensure the power which is needed for soft governance is not abused by those who are called upon to do governing. Selanjutnya dikatakan oleh Richard S. Kay bahwa konstitualisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusialisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu. Jadi, konsep rule of law dan Rechtsstaat merupakan inti dari demokrasi konstitusional. Sementara itu, sarjana ilmu politik Andre Haywood mengartikan konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintah yang dibatasi oleh UUD. Dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintah dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dan melakukan pengawasan atau check internal merupakan eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Jadi, dalam arti ini, konstitusionalisme merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional. Paham konstitusionalisme dalam arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Telah timbul pada abad pertengahan atau Middle Ages di Eropa pada tahun 1215. Raja John dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka, antara lain Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Magna Carta dirasakan perlu dipertegas dan diperluas lagi. Maka daripada tahun 1679, Parlemen menerima Habeas Corpus Act yang memberi perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan yang menjamin pengadilan yang cepat. Tidak lama kemudian, yaitu pada tahun 1988, terjadi suatu revolusi yang berjalan damai tanpa pertumpahan darah. The Glorious Revolution. Kejadian ini pada hakikatnya merupakan suatu konflik perbuatan kekuasaan antara raja dan parlemen. Pada waktu itu, Raja James II dipaksa turun takhta dan parlemen mengundang Putri Mary bersama suaminya yaitu Prince William of Orange untuk menjadi raja dan ratu Inggris. Pada tahun berikutnya, 1989, parlemen menerima Bill of Rights yang menjamin habeas corpus dan menetapkan beberapa hak bagi rakyat seperti hak untuk mengajukan petisi kepada raja dan bagi anggota parlemen hak berbicara bebas dari ancaman penangkapan. Juga di Amerika, kita saksikan adanya perjuangan untuk pengakuan hak-hak asasi manusia. Asasi manusia seperti adanya Bill of Rights yang diproklamirkan pada tahun 1778. Di sana dinyatakan adanya sebenarnya tiap manusia telah diciptakan bebas dengan dikarunia hak-hak yang dapat dirampas atau direnyahkan, bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dalam kesejahteraan dan perdamaian tanpa ketakutan dan akan dirampas hak miliknya oleh penguasa. Dalam suasana perjuangan melawan kolonialisme Inggris di Amerika, dirumuskan pula Declaration of Independence pada tahun 1776, yang juga merupakan salah satu tulang punggung hak-hak kebebasan individu. Di sana dinyatakan bahwa Tuhan Pencipta telah mengaruniai setiap manusia dengan hak-hak yang tak dapat dirampas, diantaranya hak atas hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak atas kesejahteraan. Dan untuk menjamin hak-hak tersebut, rakyat telah menciptakan pemerintah. Maka sudah seyogianya lah bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyatnya dan harus akuntabel terhadap rakyat. Akhirnya juga di Prancis disaksikan bahwa sebagai reaksi atas perlakuan sewenang-wenang dari raja-raja absolut pada tahun 1789 terjadi revolusi Prancis. Sesuai dengan tujuan revolusi tersebut, pada tahun yang sama telah diproklamirkan suatu pernyataan tentang hak-hak kemerdekaan rakyat yang dikenal sebagai Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Dengan sendirinya ini berarti pembatasan atas kekuasaan raja. Dengan demikian telah terbukti sepanjang sejarah bahwa manusia atau golongan yang mempunyai kekuasaan tak terbatas akan menyalahgunakan atau menyelewengkannya sehingga berakibat diinjak-injaknya hak-hak asasi manusia.
Maka dari itu tepatlah diktum yang dikemukakan oleh Locke Action, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya, atau power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Mulai akhir abad ke-18 muncul berbagai rumusan undang-undang dasar dalam bentuknya seperti yang kita kenal dewasa ini. UUD dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Untuk itu perlu dicari suatu sistem asas-asas pokok yang menentukan kekuasaan itu dan hak-hak bagi yang memerintah atau penguasa, the ruler, maupun bagi yang diperintah atau rakyat, the ruled. UUD yang pertama dipaksakan oleh rakyat yang bersedia untuk diperintah dengan kekuasaan absolut, atau dalam beberapa kasus Napoleon dari Prancis dan Karl Nicholas dari Rusia dianugerahkan oleh raja yang bijak dan progresif pikirannya. Demikianlah buku ke-6 ini saya